Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju sedikit lagi. Oh, melingkar. Nah, ini namanya majelis taklim. Duduknya namanya duduk halaqah. Halaqah itu duduknya melingkar macam cincin. Kalau duduknya itu hadap-hadapan, penceramah sama jemaah seperti sholat Jumat, itu namanya duduk ijtima. Jadi ada dua-dua ada hadisnya. Mani ijtama'a qaumun yadhkurunallah. Apabila satu kaum duduk ijtima, mereka mengingat Allah, bicara hukum-hukum Allah, illa hafathumul malaikah, malaikat turun memayungi mereka dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diberi rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, mereka diberi ketenangan jiwa. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, nama mereka disebut satu-satu di langit. Ada satu lagi namanya duduk halaqah. Kata Nabi, hadis Tirmidzi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati sebuah taman surga, maka singgahlah kamu di taman surga itu, makan dan minumlah kamu sekenyang-kenyangnya. Farta'u. Sahabat nanya, kila, sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman surga itu ya Rasul? Nabi menjawab, hilaqudz dzikri. Jadi di sini tidak pakai ijtima' tapi pakai halaqah. Hilaqudz dzikri. Orang yang melingkar duduknya mengingati Allah, berzikir pada Allah, membicarakan hukum-hukum Allah, maka itu disebut taman surga. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua, wahai orang beriman, sebagai khalifah-khalifahnya di atas bumi. Jadi kita ini khalifah. Yang sekarang ini kok bicara khalifah, bicara khilafah, jadi haram 6 tahun ini di negeri ini. Khilafah, anti Pancasila. Nggak ngerti saya. Bagaimana bisa 6 tahun ini Indonesia serusak ini? Yang dipanggil Allah sebagai khalifah itu pertama Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Nah, belum jadi, belum. Ini akan, belum terjadi. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah engkau jadikan seorang khalifah di atas dunia, makhluk baru yang bakal bunuh-membunuh, bertumpah darah, merusak bumi? Seperti itu. Sudah ada penduduk bumi, sudah ada. Kerjanya bunuh-bunuhan, bikin rusak, ngelawan Allah, maksiat. Kata Imam Suyuti dalam tafsir Durrul Mansur, wahum banul jan. Yang dikatakan malaikat penguasa bumi sebelum Nabi Adam diciptakan itu
adalah bangsa-bangsa jin. Jadi jin laut jumpa jin darat perang, jin gunung jumpa jin lembah perang, jin pantai jumpa jin hutan perang, jin gunung sana jumpa jin gunung sana perang. Itu aja kerjanya. Jadi Allah nggak suka, Allah mau cabut gelar khalifah tuh. Allah mau beri khalifah baru, belum jadi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami malaikat-malaikat ini siang malam mensucikan namamu, bertasbih memujimu, nggak pernah ngelawan Allah. La ya'sunallah, nggak pernah malaikat melawan Allah, nggak pernah. Ngapain bikin lagi, nanti kayak jin itu gitu. Ditutup dialog ini oleh Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku yang paling tahu. Apa manfaatnya aku jadikan manusia ini sebagai khalifah di dunia? Aku yang paling tahu. Kamu malaikat nggak tahu. Itu ayat 30 surah Al-Baqarah. Sambung ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Berarti Nabi Adam yang dicipta itu. Maka kemudian Allah ajarkan segala ilmu, nama ini, nama itu, nama segala sesuatu kepada Nabi Adam. Berarti Nabi Adam begitu dijadikan langsung alim, langsung pinter, langsung diupload ilmu, jadi langsung. Berarti khalifah pertama di bumi Nabi Adam. Waktu itu Nabi Adam diciptakan di sorga. Kata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, beliau tinggal di sorga 100 tahun. Tinggal di bumi 950 tahun. Jadi Nabi Adam itu umurnya berapa? 1050 tahun. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi sebagai apa? Sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Jadi bukan makhluk terkutuk. Itulah bedanya kita dengan Kristen. Kalau Kristen, Nabi Adam itu berdosa memakan buah khuldi, buah abadi, buah khuldi. Kemudian diusir ke dunia, kan gitu ya, berdosa dan mewariskan dosa-dosa kepada anak cucunya, dosa warisan. Jadi Nabi Adam itu berdosa, diusir dari surga, berdosa. Siti Hawa apalagi, udah jelas lah Siti Hawa yang terbujuk iblis pertama katanya, sampai anak cucunya semua menanggung dosa warisan. Kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Terserahlah itu agama Kristen, nggak campur. Tapi kita nggak begitu. Kita nggak menanggung dosa warisan dari Nabi Adam. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir suci, nggak punya dosa kita, betul? Ya kita nggak iman kita bukan seperti iman orang Kristen, nggak sama. Dan Nabi Adam itu tak mungkin berdosa. Kenapa? Mana ada Nabi berdosa? Ada Nabi berdosa? Nabi maksum. Nabi itu terpelihara dari, mana ada Nabi berdosa? Orang Melayu bilang tak ada pohon tidak bergetah meskipun pirah dengan keladi. Tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Ya, ilmu tauhid udah ratusan tahun di Indonesia ini diajarkan. Semua nabi-nabi itu maksud. Mana ada nabi berdosa? Kalau berdosa dicabutlah gelar nabinya. Bagaimana kalian? Kalau nabi berdosa dicabutlah gelar nabinya. Sebab nabi itu wajib siddiq. Apa? Oh, jujur. Nah, mungkin nabi bohong. Nabi itu wajib siddiq. Benar Nabi itu, siddiq, benar. Kalau salah bukan Nabi dong. Kalau salah bukan Nabi. Nabi itu amanah, menjaga amanah. Kalau khianat bukan Nabi dong. Mengkhianati Allah pula. Kata Allah jangan makan, dimakan yang mengkhianati. Manalah Nabi mengkhianati Allah. Kalian pun. Nabi itu wajib tabligh, menyampaikan kebenaran. Tidak mungkin Nabi menyembunyikan kebenaran. Kalau Nabi menyembunyikan kebenaran, cabut gelar nabinya. Dan Nabi itu fatonah, cerdas. Masa kalah sama iblis? Masa Nabi kalah sama iblis?
Percaya kalian? Makanya ngaji. Kenapa dimakan Nabi itu buah? Kenapa dimakan Nabi Adam? Karena kalau nggak dimakannya nggak jadi khalifah dia di bumi. Bagaimana sih? Kan beliau diciptakan di sorga, betul? Udah jadi suruh tinggal sorga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Diamlah kamu hai Nabi Adam dan istrimu. Tinggallah kamu di sorga ini. Ah, mana mau Nabi Adam? Orang Nabi Adam diciptakan bukan untuk surga kok. Nabi Adam diciptakan untuk khalifah di mana? Di bumi. Dan Nabi Adam wajib tabligh, menyampaikan kebenaran. Dia untuk dunia kok disuruh tinggal surga. Itulah Nabi Adam mau tunjukkan sama malaikat dia cerdas, fatonah, dimakan. Nah kalau iblis diusir dari surga, betul. Iblis diusir dari surga betul. Karena dia sombong, congkak dan sombong. Wajarlah orang congkak dan sombong diusir. Kata Allah, ya iblis, ma manaka antas juda bima khalaqtu biyadai. Ini surah Sad. Hai iblis, apa yang menyebabkan kamu enggan untuk sujud hormat kepada makhluk yang aku langsung menciptakannya, Nabi Adam? Apa kata iblis? Qala iblis, kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dari tanah dia. Dia dari tanah, aku jadi api, lebih baik aku, ngapain pula aku hormat sama dia? Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis, wa kana minal kafirin, jadilah dia kafir, diusir, wajarlah. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf? Ukhruj minha, fakhruj minha, keluar kau dari surga itu. Diusir. Fa innaka rajim, sesungguhnya kau terkutuk. Iblis keluar dari surga, diusir dan terkutuk. Nabi Adam enggak, sampai gondol enggak dapat kalian dalilnya. Nabi Adam diusir terkutuk, ada? Nah, enggak ada. Orang dia mau menjalankan perintah Allah jadi khalifah di dunia kok dikutuk. Kalau iblis diusir dan terkutuk sampai hari kiamat, Nabi Adam enggak. Lihat hadis Bukhari, khairul yaumi tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari dari dulu sampai kiamat adalah hari Jumat. Kenapa? 4 alasan jadi bikin Nabi. Ini hadis Bukhari. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat hari terbaik karena Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat hari terbaik. Di hari itu Allah memasukkan Nabi Adam ke surga. Berapa tahun? Berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat yang agung itu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Hari terkutuk apa hari agung? Nabi Adam turun ke bumi hari terkutuk atau hari agung? Jadi kalau dibilang Nabi Adam terkutuk, berdosa, terusir, siapa yang bilang itu? Bahaya ini ngaji-ngaji begini nih. Maka ngaji itu harus pakai kitab. Saya sebutin kitabnya semua. Saya sebutin kan, supaya kalian bisa rujuk. Mana tahu di kampung kalian ada guru yang bisa baca kitab Arab, tinggal tanya, ambil kitabnya baca, kalian dengar. Begitu ngaji itu. Bukan katanya begitu, bukan begitu. Sekarang saya tanya, Nabi Adam jadi apa diturunkan ke bumi? Khalifah. Khalifah itu wakil Allah untuk menjalankan agama dan mengajarkan agama. Itu khalifah. Kalau enggak mengajarkan agama dan tidak beragama, bukan khalifah itu. Mana ada khalifah ngelawan Allah? Kata Allah, aku Esa, la ilaha illa ana. Dibilangnya Tuhan beranak. Mana khalifah itu begitu? Fir'aun khalifah apa enggak? Kenapa dia enggak khalifah?
menentang Allah. Nabi Musa khalifah atau enggak? Khalifah. Kenapa? Taat sama Allah. Dari mana kita tahu nanti orang yang taat itu khalifah? Kita lihat tadi di surah Al-A'raf yang saya baca tadi. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua hai orang beriman menjadi khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Khalaifah jamak dari kata khalifah. Khalaif. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu para khalifahnya. Siapa di situ kamu? Orang beriman. Nggak mungkin orang kafir khalifah. Paham? Mungkin itu orang kafir jadi khalifah. Ada orang kafir jadi khalifah? Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Apakah khalifah atau pemimpin itu diangkat Allah atau dipilih manusia? Dua-duanya boleh. Nabi Adam diangkat Allah, betul? Kita boleh milih? Boleh. Bolehkah kita memilih pemimpin kita? Iya boleh. Siapa yang nyuruh? Allah. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hei kamu orang beriman, jangan kau pilih pemimpinmu dari golongan kafir. Kalau masih ada orang beriman, berarti dipilih. Paham? Kutanya dulu, Abu Bakar khalifah apa enggak? Dipilih apa enggak? Dipilih di Saqifah Bani Sa'idah. Siapa yang milih? Muhajirin dan Ansor. Khalifah Umar khalifah atau bukan? Siapa yang milih? Abu Bakar Siddiq yang milih. Abu Bakar Siddiq. Kalau aku mati, Umar gantinya. Semua taat. Kalau sekarang pasti dibilang diktator itu. Diktator Abu Bakar. Dia mati disuruhnya Umar jadi khalifah. Nggak boleh rakyat milih. Kenapa semua rakyat nerima? Sayyidina Utsman nerima, Sayyidina Ali nerima, Tolha, Zubair, semua ulama-ulama zaman itu, Mu'az bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, semuanya setuju Khalifah Umar jadi khalifah. Padahal yang ngangkat cuma Abu Bakar aja yang milih. Jawabnya, karena yang memilih kalibernya kaliber Abu Bakar, sedangkan yang dipilih kalibernya kaliber Umar. Paham? Paham? Kalau yang dipilih Sayyidina Abu Bakar waktu itu Abu Sofyan, mungkin nggak mau orang. Tapi yang dipilih Umar. Kata Nabi, andai kata ada Nabi setelah aku. Tapi tidak ada Nabi setelah aku, kata Nabi. La Nabi ba'da. La Nabi ba'di. Setelah aku nggak ada Nabi, kata Nabi. Andai kata ada, maka Umar bin Khattab lah Nabi. Wah, bukan main-main. Itu hadis sahih itu. Bahkan hadis Bukhari bilang, kalau Umar bin Khattab berjalan di satu jalan, maka setan menghindar, nggak berani papasan dengan Khalifah Umar. Kena bayangan Umar bin Khattab aja menjerit setan. Tahu kalian? Kalau kita, itu hadis Bukhari itu. Tidaklah Umar bin Khattab berjalan satu jalan, maka setan menghindar, nggak berani berpapasan dengan Umar. Ketika Umar bin Khattab mau wafat, udah diputus-putusin di ususnya, ditikam Abu Lu'lu, lagi sholat, serang, berputusan usus. Dites Umar bin Khattab, minum air, keluar air, minum susu, keluar susu, bocor ususnya udah. Kata Sayyidina Umar, saya nggak bertahan lama, ntar lagi mati, berapa hari lagi mati. Maka saya mau bentuk majelis suro, majelis musyawarah. Kalau aku mati nanti mereka yang mimpin, yang memilihkan pemimpin. Nah, jadi dipilih pemimpin itu. Kalau aku mati nanti penggantiku dipilihkan oleh suro. Kalau kalian semua milih nggak mungkin. Kekuasaan Islam waktu itu sudah sampai ke Syam. Romawi udah kalah zaman Umar bin Khattab. Parsi udah tumbang. Superpower dua waktu itu. Romawi Parsi sudah dikuasai Umar. Kekuasaan Islam udah sampai Mesir. Terlalu luas, nggak mungkin milih semua. Maka kata Umar bin Khattab, saya angkat tim pemilih khalifah. Yang pertama, Sayyidina Utsman.
menantu Rasulullah. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Yang ketiga Zubair. Zubair paman Rasulullah. Sebab Zubair itu, Zubair Al-Awwam radhiyallahu anhu kawin dengan Sofiyah binti Abdul Muthalib. Berarti Zubair Al-Awwam itu pamannya Nabi dong, betul? Kan istri Zubair Al-Awwam radhiyallahu anhu Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibinya Nabi. Kemudian Tolhah, sepupu Nabi. Kemudian Abdurrahman bin Auf, saudara sesusuannya Ibunda Aisyah, saudara sesusuan Roto'ah. Ini orang-orang yang mula-mula masuk Islam nih. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam, awalun. Baru kata Umar bin Khattab, dari generasi muda anak saya Abdullah bin Umar. Nggak ada yang bantah satu pun. Karena apa? Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu penghafal hadis nomor 3 paling banyak. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 Anas bin Malik, nomor 3 adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak main-main ini orang. Tapi dengan syarat. Ada syaratnya. Anak saya tidak boleh dipilih jadi khalifah. Begitu Umar bin Khattab. Anak saya boleh jadi tukang pilih, tapi tidak boleh dipilih. Begitu. Jangan mentang-mentang bapaknya presiden terus anak jadi wali kota, mantu jadi wali kota. Paham kalian? Ini sejarah Islam, ini direkam ini. Kalau salah boleh diprotes, betul nggak? Ini ngaji kita nggak sembunyi-sembunyi, kita ngaji, kita bukan aliran sesat. Kalau aliran sesat sembunyi-sembunyi di kamar, ya kan, bisik-bisik ngaji. Ini direkam, didengar seluruh dunia ini. Yang ceramah ini wakil sekjen Majelis Ulama Indonesia 10 tahun, 2 periode masih sampai sekarang masih belum berhenti. Kan cerita. Saya cerita politik hari ini, tapi politik Islam, sejarah yang pernah berlaku di negeri Islam, betul? Perlu nggak? Perlu nggak? Ya biar kita jangan dibodoh-bodohi. Terpilihlah Sayyidina Utsman. Jadi Syuro memilih Utsman bin Affan. Seluruh rakyat setuju. Nggak ada yang lawan. Oke, setuju. Ketika Sayyidina Utsman terbunuh, di demo dibunuh, dibacok. Sedang baca Quran. Quran waktu itu cuma 6. Bukan 6 jilid. Sejilid setebel ini lebih. Kalau dibuka udah nyangkut pinggirnya. Bikin jilid baru. Dulu kan kertas tebal-tebal. Kalau dibuka udah nyangkut pinggirnya, dibikin jilid baru. 1 jilid itu bahasa Arabnya 1 juz. Apa? 1 juz. Quran dulu 30 jilid. Maka disebut 30 juz. Dicetak hanya 6 kali 30 berarti 180 juz. 1 Quran 30 juz untuk khalifah. 1 Quran 30 juz untuk gubernur Madinah, Mekah. Satu Quran 30 juz untuk gubernur Taif, gubernur Syam. Kan waktu itu sudah ada 6 kegubernuran. Semua punya Quran 30 ikat, 30 juz. Saya udah lihat Quran aslinya itu, nggak berbaris, nggak bertitik. Tulisannya tidak berbaris, tidak bertitik. Gimana bacanya coba? Saya udah baca saya. Itulah rezekinya itu. Saya kan pernah ngaji di Mekah setahun. Saya jumpa itu Quran asli itu di Madinah. Baca selebar aja waktu itu saya 3 jam. Gimana bacanya? Baca di nun itu gini aja, dah sampan aja, gambar sampan, dah. Ayo bacanya, bisa dibaca nun, bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca sa. Ayo, apa nggak bingung? Udah tuh begini ya, udah. Bisa dibaca ha, bisa dibaca jim, bisa dibaca kha. Apa nggak pening kepala kalian bacanya itu?
Setelah 300 tahun nanti baru ditambahi titik, ditambahi baris. Zaman Hajjaj bin Yusuf, meskipun dia zolim, Panglima Hajjaj bin Yusuf itu zolim, tapi dia berjasa membuat tim memberi titik pada Al-Quran, sehingga mudahlah bacanya. Dan beliau itu membela orang Islam luar biasa, meskipun dia zolim, kekuasaannya dia nggak mau diambil orang. Cara zolimnya bukan dibunuhinya orang, enggak. Dikumpulnya kan ulama-ulama dikumpuli ulama-ulama, dikasihnya makan. Udah makan, dia pidato, saudara-saudara semua, yang kalian makan tadi itu barang haram. Itu kambing mati, nggak disembelih. Nah sekarang pulanglah kalian, doalah kalian, 40 hari nggak diterima doa. Makanya jangan rakus kalau jadi ustadz, jadi ulama tuh jangan rakus, supaya doa kita makbul mustajab. Nggak takut lagi aja Yusuf, pulang kalian, udah nggak laku doa kalian, udah kuracun. Tapi dia jangan main-main. Satu hari seorang wanita berdarah-darah merangkak ke depan pintu istana Hajjaj. Diberitahu ada perempuan dari India datang. Keluar Hajjaj bin Yusuf, di tangga itu dipegang tangannya sama perempuan ini, sudah merangkak sakaratul maut perempuan ini. Kata perempuan ini, Hajjaj, saya orang India, kami Islam sudah di sana beberapa kampung, habis kami dibunuhi orang Hindu. Hari ini aku ngadu, bereskan urusan ini, kau panglima. Matilah perempuan itu. Nggak nunggu hari, besok habis dihajarnya India tuh, diambilnya negara itu terus. Sampai sekarang jadi Pakistan, Islam 100% situ hampir. Nggak dikasihnya poin. Dia cinta pada kekuasaannya, tapi ketika agama dan orang Islam dihina, habis dihajarnya. Ini ada orang yang cinta sama kekuasaannya, tapi yang dihabisinya bukan orang yang menghabisi Islam. Orang Islam digebukinya, ditembakinya gas air mata segala macam. Nah, ini biar kalian ngerti. Saya nggak mau cerita, belum pernah saya ceramah seperti ini politik, tapi ini penting ini. Dan untuk mendapatkan ilmu ini berat juga, banyak kitab yang harus dibaca. Saya memang kutu buku. Satu hari itu 3-4 jam biasa saya membaca. Nah, tafsir Qurtubi 1 bulan tamat saya. Lumayan lah, 22.000 halaman. Jadi memang hobi saya membaca itu, enggak, bukan urusan berat bagi saya membaca itu. Orang SD kelas 2 udah baca Kopi Inghu aku kok. Membaca itu memang hobi saya. Maka saya beritahu ini supaya kalian anak-anak muda ini, kan 90% yang hadir anak muda ini, supaya kalian cerdas. Pemimpin yang soleh itu membuat rakyat dan negaranya hidup dalam keberkatan. Kalau zaman Abu Bakar udah nggak usah cerita lah, keberkatan itu. Apalagi zaman Umar bin Khattab, aduh. Zaman Umar bin Khattab tuh anak-anak kecil main guli, gulinya emas. Jangan main-main, main gundu, emas. Parsi sama Romawi putus kok. Dulu kan super power 2, Parsi dengan Romawi. Putus diambil sama Umar bin Khattab. Kunci Masjidil Aqsa itu diambil sama Khalifah Umar. Jangan main-main Khalifah Umar. Zaman itu berserakat sampai nggak bisa ngitung harta saking banyaknya. Kayanya. Tapi beliau bajunya cuci kering. Itu dicuci, itu lagi pakai. Dan wafat meninggalkan utang 50.000 dirham. Khalifah menguasai Romawi dan Parsi. Wafat meninggalkan utang 50.000 dirham. Bukan untuk dirinya,
untuk menyantuni orang-orang Islam yang miskin. Habis harta Baitul Mal, pakai duit dia, utang. Sehingga ketika dia wafat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya mengatakan, bapak saya punya utang 50.000 dirham. Orang dulu kalau punya utang nggak dikubur tuh, nggak berani kuburkan orang punya utang. Kalau itu terjadi, makjang berapa banyak ini yang kredit Honda ini nggak dapat kubur. Rasulullah kalau orang mati ditanya dulu, ini orang ada utang nggak? Ada. Kata Nabi, kalian sholatkan, saya tidak. Nggak mau Rasul. Kalian sholatkan, tapi saya tidak. Nggak mau Rasulullah menyolatkan orang yang punya utang. Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Ini hadis sahih Abu Dawud. Nyawa satu orang yang mati tidak diterima Allah dalam keridhaannya kalau masih punya utang sampai utangnya dibayar. Nabi nggak mau. Naik Sayyidina Ali, maju Sayyidina Ali. Ya Rasul, utang yang mati itu saya yang nanggung. Baru Nabi Allahu Akbar nyolatkan. Ditanggung sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang bayar. Maka Abdullah bin Umar pidato, saudara-saudara, bapak saya ini mau dikubur nih, khalifah nih, punya utang 30.000 dirham, bukan untuk dirinya, semua orang juga tahu. Berdiri satu orang, bagaimana kita jalankan ini? Saya kasih tidak, saya tidak mau menerima sedekah, kata Abdullah bin Umar. Saya punya rumah, bapak saya punya rumah, saya mau jual rumah ini, beli untuk bayar utang. Berdiri satu orang kaya, saya bayar 50.000 dirham rumah, padahal rumahnya pun rumah ogrek-ogreknya. Rumah Umar bin Khattab bukan macam rumah menantu wali kota Medan. Tapi dibayar 50.000 dirham karena mau bayar utang. Sehingga rumah itu disebut Baitul Qirat. Baitul Qirat, rumah pembayar utang. Gantinya Sayyidina Utsman, lebih parah. Utsman bin Affan itu khutbah Jumat, bajunya tampal 14. 12 ditampal kain perca, 2 ditampal kulit. Nggak jumpa kain perca. Dayah, menantu Rasulullah. 2 anak Nabi dikawininya. Dikawinkan Nabi dengan Ruqayyah. Wafat Ruqayyah, dikawinkan lagi sama anak Nabi Umi Kulsum. 2 anak Nabi istri Sayyidina Utsman. Zunnur Aini gelarnya, orang yang memiliki 2 biji mata Rasul, Sayyidina Utsman. Padahal waktu dia belum jadi khalifah kaya raya, dia pernah nyumbang 1000 kuda dengan pelana dan pedangnya untuk perang. Kita lihat itu di kisahnya itu di dalam tafsir As-Sabuni, Safatut Tafasir, surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti menanam 1 biji di dalam tanah. Dari 1 biji yang ditanamnya itu tumbuhlah 7 tangkai, tiap-tiap tangkai berbuah 100 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah membayar berapa kali lipat terserah Allah kepada siapa Allah mau. Wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat perhitungannya. Di dalam tafsir ayat itu Imam Sabuni, pengarang kitab Safatut Tafasir, baru wafat berapa tahun yang lalu saja. Dosen di Universitas Madinah, 3 jilid tafsir itu. Saya beli itu di Madinah tahun 96. Situ tulis, Sayyidina Utsman menyumbang 1000 kuda dalam perang. Maka Rasulullah bertanya, berapa yang kau sumbangkan ini? 1/3 dari hartaku. Sulus min mali, 1/3 dari hartaku. 1000 kuda berapa duit tuh? 1 ekor kuda sekarang 50 juta. Berapa? 5 miliar. Belum pedangnya, belum pelananya. Itu baru 1/3 duitnya itu. Kan 1/3 itu katanya. Nabi doa, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Itu hadis sahih, Bos. Makanya kita kalau nerima hadiah atau nerima zakat,
Saya jadi panitia zakat di Muhammadiyah itu lama, 7 tahun. Di Tanjung Sari, Setiabudi. Cabang Muhammadiyah 3 itu. Cabang pertama Jalan Kamboja, cabang kedua Jalan Demak, cabang ketiga Tanjung Sari. Tahun 51 berdirinya. Saya guru situ 6 tahun. Anak didik Muhammadiyah 6 tahun. Ini SD, tamat SD Muhammadiyah. IPM nih, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, guru Muhammadiyah. Kalau kalian belah nih Muhammadiyah nih. Kenapa pakai jubah serban? Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai jubah serban. Betul. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai jubah serban. Betul. Ini pakai Muhammadiyah nih. Paham? Kadang benci pula NU itu katanya. Kalau NU lumayan Wahabi itu katanya. Saya itu Muhammadiyah, Pak. Kakek-kakek saya itu pendiri Muhammadiyah di Riau. Jadi ketua-ketua provinsi Muhammadiyah di Riau itu kakek-kakek saya itu. Abdul Rab, Karim Said. Wafat berdua ini, setelah Abdul Rab wafat, kakek saya ganti adiknya yang paling kecil, Karim Said. Karim Said wafat diganti pakcik saya, Profesor Dr. Tabrani Rab. Profesor Tabrani Rab wafat diganti sama sepupu saya, Irwan, Profesor Dr. Irwan. Dosen di Unri. Jadi memang dididik dari kecil kami di situ. Saya dulu jadi panitia itu saya baca doanya. Diterima zakat, kita doa ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Itulah doa yang dibacakan Rasulullah ketika mendapat hadiah untuk perang dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karangan kitab tafsir itu karangan Imam Sabuni. Nama kitabnya Safwatut Tafasir. Bayangkan, begitu jadi khalifah miskin, baju tampal-tampal. Sekarang kan terbalik. Sebelum jadi pejabat nyerut kayu. Begitu jadi pejabat gak terhitung duitnya banyaknya. Iya. Anaknya aja jual martabak miliaran. Gila nggak? Jual martabak 80 miliar duitnya, Pak. Bapak jadi tukang martabak aja. 80 miliar, Pak. Capek Bapak ngitungnya itu. Astagfirullah. Aku tenampak aku begitu. Jadi itulah, mau pura-pura bodoh tak bisa. Sayyidina Ali nggak kalah, lebih miskin lagi. Aduh, Sayyidina Ali memang miskin. Tapi hidup Islam waktu itu makmur. Pemimpinnya jujur, anak buahnya pun bersatu di bawah satu komando. Jujur juga. Persatuan Islam tuh lihat. Ketika Nabi pindah di Madinah, ini kalian ingat nih sampai mati, jangan lupa. Ketika Nabi pindah ke Madinah, di situ sudah ada 3 suku Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. 1000 tahun sebelum orang Arab sampai di situ, mereka udah di situ. Mereka itu ikut naik haji sama Nabi Musa. Jadi 2000 tahun sebelum Rasulullah. Mereka udah naik haji. Nah, pulang dari Mekah mau ke Palestina, singgah di tengah-tengah. Belum ada orang di situ, tapi airnya jernih, tanahnya subur. Nabi Musa pasang kemah di situ beberapa hari. Naik ke gunung bertanah merah. Naiklah 40 murid-murid beliau yang kuat-kuat, Nabi Yusa yang gagah-gagah naik. Kemudian Nabi Musa bilang, ini gunung-gunung surga. Ada 70 Nabi sudah naik sini. Dari 313 Rasul, 70 sudah naik. 124.000 Nabi. Sudah naik sini 70. Kemudian Nabi Musa turun. Kemudian Nabi Musa bilang, saudara-saudaraku, aku ini wahai kaumku tinggal di sini karena berharap aku menjadi Nabi akhir zaman. Khotamun Nabiyyin, penutup Nabi-Nabi. Aku doa berapa hari nggak diterima Allah. Nabi Musa kan kalimullah, bisa ngomong-ngomong sama Allah.
Aku minta Nabi akhir zaman, khatamun nabiyin, nggak diterima sama Allah. Khatamun nabiyin dari suku saudaramu, artinya dari Bani Ismail, bukan dari Israel. Maka ditolak. Aku doa lagi, Allah hidupkan aku sampai aku jumpa Nabi itu, jadi aku umatnya Nabi akhir zaman. Nggak diterima juga. Nabi Isa diterima. Nabi Isa minta jadi Nabi akhir zaman, nggak diterima. Minta jadi umat akhir zaman, diterima. Nanti dia turun lagi, membunuh Dajjal dan mematahkan salib-salib. Jadi Nabi Isa itu bukan manjat di gereja motongi salib, ditangkap Densus 88 lah. Maksudnya Nabi Isa mengislamkan orang Kristen. Makanya ayatnya beda Nabi Isa dengan Yahudi. Kristen dengan Yahudi itu ayatnya beda. Bunyinya. Coba kalian lihat di surah Al-Baqarah 120. Ini ngaji ya, Nah, kalau kalian mau protes habis ngaji boleh protes. Ini ngaji boleh protes. Dalam surah Al-Baqarah 120, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi itu tidak akan pernah ridho dari dulu sampai sekarang sampai besok sampai kiamat kepadamu hai Nabi Muhammad. Allah pakai lan, lam, nun. Lan itu dari dulu sampai sekarang sampai besok sampai kiamat tidak akan pernah. Tapi gitu Nasrani bertukar kalimatnya. Wala an-nasara, dan tidaklah pula orang Nasrani ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Tapi ketika Nasrani Allah nggak pakai lan, nggak pakai lam nun, tapi pakai lam alif la. Artinya kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak. Tapi lusa-lusa bisa iya. Ini kalau kalian belajar nahu, kalian tahu artinya lan dengan la. Bahasa Arab la tidak, lan tidak juga, tapi artinya beda. Kalau lan dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai kiamat tidak. Tapi kalau la bisa jadi satu hari iya. Nggak mungkin lah Quran sia-sia menuliskan bentuknya beda lan dengan la, kan begitu. Nah itu, maka jangan Quran nggak bisa lah pula dikaji dari terjemahan, harus dari tafsir. Kalau tafsir kan dari segala macamnya dibuka dari nahu, sorof, mantik, balaghah, ya apa macam-macam lah, susah lah itu. 30 tahun lah kalian ngajinya lagi. Aku pun baca kitab juga, kalau mana mungkin orang cari-cari karang-karang sendiri, mana nggak sanggup lah otak kita. Nah, tapi diajari sama ulama-ulama. Ada semua tertulis itu di kitab-kitab, tinggal baca aja. Tinggallah di situ 3 bani nggak mau pulang, dua Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Kalau begitu biarlah Nabi Musa, kami nggak mau pulang ke Israel, ke Palestina, dulu namanya Palestina. Oh kami nggak mau, biar kami sini aja. Ngapain kata Nabi Musa? Sini nggak ada orang. Ya kami mau jumpa Nabi akhir zaman itu. Lama lagi, 2000 tahun lagi. Nggak apa-apa kalau kami nggak jumpa pun sama Nabi itu. Paling tidak anak cucu cicit kami nanti jumpa dengan Nabi itu dan menjadi pembela Nabi itu. Ya udah tinggallah. Tapi sayang ketika Nabi itu datang 2000 tahun kemudian. Falamma ja'ahum bil bayyinat. Surah As-Saff. Ketika Nabi itu datang kepada mereka membawa keterangan, membawa bukti yang nyata. Qalu hadza sihrum mubin. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Kasihan, nunggunya 2000 tahun. Nah waktu mereka tinggal situ, semua tanah subur sudah diambil Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Datang belakangan Bani Qainuqa, datang pula Khaybar. Udah dikuasai. 1000 tahun kemudian datanglah orang Arab, 2 suku dari Yaman, karena bendungan Maghribi jebol. Yaman itu kaya raya itu waktu zaman Ratu Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil makmur di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum Ratu Saba, mereka membendung 7 gunung menjadi satu danau besar disebut bendungan Maghribi. Di surah Saba bisa dibaca nanti di Quran. Jadi kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu untuk orang Yaman. Tapi kemudian mereka murtad dari Islam, nggak lagi nyembah Allah, mereka menyembah matahari.
Dijebolkan Allah itu bendungan, miskinlah tandus, dua suku pindah cari negeri baru yang lebih subur, satu Bani Aus, satu Bani Khadraj. Mereka singgah, dapatlah kota yang sudah ditempati Yahudi, sudah diberi namanya Yathrib. Tinggallah di situ Bani Aus dengan Bani Khadraj, diadu domba 1000 tahun sama Yahudi, perang terus. Kadang-kadang mereka perang lawan Yahudi, kadang-kadang Yahudi perang lawan Aus, kadang-kadang Aus dengan Khadraj diadu domba. Sampailah Nabi datang ke Madinah, Aus dengan Khadraj dipersaudarakan menjadi kaum Ansor, sedangkan pendatang disebut kaum Muhajirin. Ini kisahnya nih, ikuti terus ini cerita nih, jangan ngelamun, nanti nggak dapat kamu. Nah, ketika Nabi datang udah jumpa Yahudi, udah ada Yahudi situ. Nabi buat perjanjian. Jadi Nabi itu berpolitik. 52 pasal Traktat Madinah. Tanda tangan semua suku situ, Yahudi, Aus, Khadraj, orang-orang Islam yang pendatang, Nabi tanda tangan Muhajirin, dan orang-orang yang belum Islam itu. Penduduk Madinah yang Nasrani, teken semua. Namanya Traktat Madinah, perjanjian Madinah. Kita bersaudara, satu, sama-sama manusia, boleh dagang, boleh semua, tapi agama urus masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kalau Madinah diserang, siapapun yang menyerang, seluruh orang Madinah bersatu, wajib melawan itu. Tapi ternyata kemudian Yahudi mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita diserang oleh Quraisy, 10.000 pasukan dalam perang Ahzab, kita nggak dibantu, malah Yahudi bantu Quraisy. Akhirnya ketika kita menang perang karena kita bikin paret, mereka nggak bisa masuk, kita nggak bisa keluar. Akhirnya datang hujan salju, mereka bermatian, mereka bubar, diusir Nabi lah orang-orang Yahudi itu dari kota Madinah. Sampai kiamat nggak boleh datang lagi ke kota Madinah. Nah, ketika zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ini cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, jadi khalifah. Beliau tuh pernah jadi gubernur. Ketika beliau jadi gubernur Madinah, gajinya 50.000 dirham. Islam sudah kaya zaman mereka. Romawi Parsi udah sama kita, India sudah sama kita, Spanyol udah sama kita, Eropa. Gajinya 50.000 dirham jadi gubernur. Singkat cerita dia diangkat jadi khalifah. Begitu beliau jadi khalifah, hari pertama keputusannya apa? Menurunkan gaji khalifah dari 50.000 menjadi 5.000. Ah, kurasa nggak ada lagi orang kayak gini ya. Nah, yang ada sekarang BPJS naik. Diturunkan Mahkamah Agung tetap naik. Wah, macam mana mau berkat negeri ini? Istrinya bilang, "Bang, gitu ya bahasa kita. Dulu waktu gubernur abang 50.000 gaji abang. Malah udah jadi khalifah malah 5.000. Dulu aku jadi gubernur yang menetapkan gaji khalifah. Aku nggak bisa ngelawan. Duit terima bagi-bagi sedekah-sedekah. Tapi sekarang aku khalifah, aku yang menentukan gaji. 5.000 cukup." Begitulah. Dan istrinya nggak ngamuk pula, ceraikan aku, nggak begitu pula. Kalau bini kita langsung. Bininya istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wanita solehah di zaman itu, anak raja. Sebelum Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, bapaknya kaya raya dia, emas permatanya nggak tanggung-tanggung, kayanya istri Umar bin Abdul Aziz. Satu hari dia datang, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang nulis surat. Kata istrinya, "Bang, ajari aku ngaji, baca Quran." "Oh iya. Dipinggirkan surat, duduk. Langsung istrinya baca, tunggu dulu, jangan buru-buru." Dihidupkan lampu satu lagi, 2 lampu hidup. Udah hidup 2 lampu, lampu yang tadi dimatikan, pakai lampu yang baru. Sekarang kau ngaji. Istrinya bilang, "Sama aja ya bang, itu lampu kita punya, yang ini pun lampu kita punya, mesti ditukar."
lampu ini kita punya, lampu ini kita punya. Tapi ini minyaknya dibayar uang negara. Aku pakai untuk nulis surat negara, pakai lampu ini minyaknya negara. Kau kan bukan pegawai negeri kau. Kau mau ngaji kan? Ya urusan pribadi, ya pakai lampu yang ini, minyaknya duit gajiku yang bayar. Aku rasa nggak ada lagi kayak gitu. Ini bukan dongeng ini kisah untuk ditiru, betul? Adakah orang seperti ini? Ada, saya tahu ada. Siapa? Satu di antaranya Muhammad Nasir, Ketua Partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang dipenjarakan Bung Karno. Dibubarkan Bung Karno Partai Masyumi tahun 1960. Padahal mereka ini, Masyumi ini pemenang pemilu pertama tahun 1955. 58 kursi MPR, konstituante namanya. PNI-nya Bung Karno 58 kursi. Partai ketiga Partai NU Nahdlatul Ulama 30 kursi. Keempat Partai PKI 28 kursi. Partai pemenang pemilu Perdana Menteri Republik Indonesia Muhammad Nasir. Beliaulah yang mengembalikan Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia kembali. Udah sempat menyeleweng. Indonesia ini zaman Bung Karno udah sempat menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS, federal kayak Amerika. Padahal di undang-undang dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenyataannya Republik Indonesia Serikat tahun 49 tahun 50. Muhammad Nasir waktu itu Perdana Menteri Republik Indonesia. Kalau federal Perdana Menteri, nggak presiden. Kayak India, Amerika, itu kan, itu negara federal tuh. Perdana Menteri, presiden nggak punya apa-apa. Berjalanlah Muhammad Nasir keliling Indonesia, membawa surat namanya mosi integral, supaya Indonesia kembali menjadi NKRI. Aceh didatangi semua, teken semua, karena yang datang Muhammad Nasir. Kalau yang datang Bung Karno nggak mau. Bab kita udah merontak semua. Aceh sudah berontak, Kartosuwiro Jawa Barat sudah merontak, karena nggak digaji. Pegawai negeri sama tentara nggak dikasih gaji sama Bung Karno. Mau makan apa? Berontaklah semua. Duit nggak ada, pusat nggak punya duit, dibikinlah Republik Serikat. Masing-masing daerah bayar gaji sendiri. Paham kalian itu? Ini anak-anak muda ini biar tahu. Muhammad Nasir lah yang membuat mosi integral. Akhirnya tahun 1950 atas jasa Muhammad Nasir, Ketua Partai Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia, Indonesia kembali menjadi NKRI. Dan ini sejarahnya dibenam aja, ditanam supaya kalian nggak pernah tahu ada jasa orang-orang hebat, dan itu dipenjarakan. Tahun 60 dipenjara semua itu. Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safruddin Prawira Negara. Safruddin Prawira Negara ini adalah Presiden Darurat Republik Indonesia. Dipenjara. Waktu Bung Karno ditangkap Belanda dengan Hatta di Jogja. Ditangkap. Maksudnya supaya Indonesia bubar. Bung Karno bikin telex. Dulu gitu ya. Bikin telex, dikirim ke Bukit Tinggi. Supaya Indonesia, karena presiden dan wakil presidennya di penjara, supaya Indonesia nggak bubar, dibikinlah Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI. Presidennya Safruddin Prawira Negara, wakil presidennya adalah Mr. Tengku Haji Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera pertama. Mr. Haji Muhammad Hasan orang Aceh. Hampir setahun Safruddin Prawira Negara dengan Mr. Tengku Haji Muhammad Hasan jadi Presiden Darurat Republik Indonesia. Setelah Bung Karno dibebaskan, perjanjian Medan Bundar sudah terjadi, perjanjian Renville terjadi, yang mimpin Muhammad Rum. Muhammad Rum juga dipenjarakan Bung Karno tahun 60. 4 tahun 4 bulan. Buya Hamka hampir 2 tahun minum kencing di penjara, nggak kasih minum. Penjara. Akhirnya Indonesia kembali kekuasaan pada Bung Karno. Dan sampai sekarang fotonya nggak pernah dipasang di Istana Negara. Kan nggak jujur sejarah Republik ini.
Harusnya presiden itu Bung Karno, Hatta, betul. Kemudian Perdana Menteri Sultan Syahrir, di penjara juga Sultan Syahrir. Perdana Menteri Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3. Itu Muhammad Hatta juga pernah jadi Perdana Menteri yang membasmi Musso tahun 48. Kemudian Muhammad Nasir itu Perdana Menteri. Baru kemudian PDRI tahun 50, pemerintah darurat Republik Indonesia, mesti ada fotonya sebetulnya itu Saprudin dengan Master Tengku Ajung Aso. Sampai sekarang nggak ada. Tugas kalian nanti kalau kami udah mati, kalian tukar Republik ini, jujurlah kepada sejarah bangsanya. Siap kalian itu? Tugas kalian itu siap? Jangan kalian biarkan negeri ini diperkosa, sejarahnya jadi belok-belok kan nggak karu-karuan. Minum aku dulu. Hanya 29 bulan Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Hanya 29 bulan. Tapi orang perempuan bisa jalan kaki sendirian dari Yaman sampai ke Palestina. Naik haji sendirian jalan kaki. Nggak ada yang berani membuat kejahatan di zaman itu. Berkah hidup ini tahu. Sampai-sampai diriwayatkan serigala dengan domba bisa minum dalam satu wadah. Serigala sama domba minum. Habis minum ditengok serigala tuh. Haus kau? Haus. Minum lagi. 29 bulan. Tidak ada domba memakan serigala memakan domba hidup. Yang dimakan serigala hanya domba-domba yang mati saja. 29 bulan. Jadi itu gunanya pemimpin. Bahkan binatang-binatangnya pun berkawan. Satu hari seorang bapak duduk di dalam rumahnya. Di halaman rumahnya dilihatnya kambing dengan serigala minum sama-sama. Senyum dia. Dia bilang sama anaknya, lihat tuh, serigala sama kambing minum. Iya. Inilah keberkatan Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba siap minum, ditangkap serigala kambing itu, diterkamnya mati. Apa kata bapak tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa pak? Telah wafat Umar bin Abdul Aziz. Dari mana bapak tahu? Kambing sudah dimakan serigala. Begitu. Maka kita wajiblah memilih pemimpin yang soleh. Siap? Kalau nggak ada yang soleh, yang salahnya sedikit lah. Dua-dua salahnya pak, yang lebih sedikit salahnya. Begitu. Penting apa enggak kalian rasanya? Penting. Dan yang paling penting karena ini demokrasi, pilihlah orang yang disokong oleh partai yang tidak benci dengan agamamu. Kalau dulu PKI benci sama agama kita, betul? Sekarang ada kan partai yang nggak suka sama agama kita? Ada nggak? Ada nggak? Udah tahu lah kalian, tak usah aku sebut pun tahunya kalian itu. Nggak suka sama agama dia. Apa aja kalau udah cerita agama di Indonesia ini, mau bikin undang-undang sinis dia, sinis, walk out, dibikin undang-undang pornografi dia keluar, nggak mendukung. Undang-undang pendidikan karena ada pendidikan agama pasal 12A dia keluar. Udah memang begitu bawaannya. Tapi kalau joget-joget rajin dia, ke kanan, pimpin yang soleh, rakyatnya kiri, agak kiri dan ke kiri. Oh rajin betul dia berjoget. Tapi agama dia nggak suka, paham kalian? Dibilangnya lah ulama-ulama kadrun, kadal gurun. Cuma 5 tahun ini aja ada orang berani menyebut ulama kadal gurun. Nggak takut-takut. Cina kepet berani bilangkan kita kadrun, coba. Cina kepet. Ada Cina bilangkan dia, kadrun kau. Aku bilang, pengkhianatnya kau seumur hidup. Kau nggak pernah kau ikut. Bapakku berjuang memerdekakan Indonesia nih. Walaupun aku Cina juga, ibuku Cina. Makanya mataku sipit. Tapi ibuku tidak Cina kepet. Berani dan nggak pernah ditangkap. Nggak ditangkap.
Bilang kadrun nggak ditangkap. Dulu PKI yang bilang kadrun. Ulama-ulama jangan PKI dibilang setan desa, ya kadal gurun. Dari dulu itu begitu. Nah sekarang bangkit lagi. Belum pernah sekalipun saya mendengar presiden ngomong, saudara-saudara janganlah menghina agama, hentikanlah penghinaan terhadap ustadz-ustadz, jangan bilang kadrun. Nggak pernah. Ditangkapnya enggak, dilarangnya pun enggak. Jangan-jangan disuruh pun malah. Enggak nuduh, tapi kan nggak pernah dilarang, betul? Mbok sekali ngomong gitu, kenapa sih jangan saling menghina agama? Kan bagus ya. Kita pun nggak pernah bilangkan pendeta mereka itu kadal penjajah, ya kan? Kan nggak pernah kita bilang pendeta kadal penjajah, pernah? Nggak pernah kita, nggak boleh. Lakum dinukum, mereka tuh menghina kita kok. PKI dulu begitu juga, PKI Masumi antek imperialis sampai dibubarkan Masumi tahun 60. Kita berkawan sama NU, dibikinlah Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Agamanya NU, komunisnya PKI, nasionalisnya PNI Bung Karno. Nasakom tahun 60. Semua orang Masumi dipenjarakan, tokoh-tokohnya, partainya dibubarkan. Tahun 65 berontak PKI, yang paling banyak dibunuh yang adem-adem itu, adem, diaretnya juga. Ini pelajaran mahal sama kalian ini, jangan terulang sejarah begini. Saya tidak mendusta, ini kan direkam ini. Buka aja sejarah, kalau bohong aku kan ditangkap besok. Ini kan kenyataan yang aku bilang ini. Oleh karena itu bersatu kita. Kalau sama-sama Islam, mau keras mau lembut, yang penting bela agamanya, betul? Sayyidina Utsman lembut kali pun, diejek orang nangis. Sayyidina Utsman itu kalau diejek orang nangis. Umar bin Khattab, coba kau ejek, kalau nggak tanggal gigimu dibikin. Paham? Jadi kan sahabat Nabi itu kan begitu-begitu. Ada yang keras kayak Sayyidina Ali, tegas itu. Kayak Sayyidina Abu Bakar, untuk tegas. Kalau Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman kan tukang nangis, ya kan? Ya memang begitulah, ada yang tukang nangis. Kayak siapa? Ananda Arifin Ilham, tukang nangis. Ya Allah, ya Allah, ya begitu. Ada yang lembut, kayak Agib. Saya mah begini-begini aja mah. Tapi ada yang keras, betul nggak? Kayak Tengku Julkarnain. Kau cegatlah di jalan kalau nggak aku campakkan ke paret kau. Tapi kan yang penting jangan lari dari agama, paham? Jangan kalian benci. Saya itu dari dulu kalau untuk amar ma'ruf lembut saya. Mendatangi rumah orang, saya ngajak orang sholat, ketuk pintu dari rumah ke rumah, itu saya lakukan dari tahun 88 sampai sekarang. Setiap tahun saya usahakan 40 hari saya keluar dakwah pakai duit sendiri, datangi orang-orang untuk taat sama Allah. Tapi kalau amar ma'ruf, kalau nahi mungkar keras memang dari dulu. Saya pernah khutbah di Medan ini lah, masih dosen USU saya. Turun dari khutbah, datang panitia masjid. Pak, sini dulu kita. Dibawanya ke kamar. Gue pikir mau dikasih makan. Lapar awak khutbah Jumat ya. Rupanya diprotes. Terus terang aja Pak ya. Keras sekali Bapak khutbah tadi. Ya ada yang salah, Quran hadisnya. Tidak. Tapi keras sekali Pak. Nggak senang kami dengarnya. Berapa khotib di sini setahun? 52 kali khutbah Pak. Oh, yang keras siapa? Cuma Bapak sendiri. Jadi yang 51 lagi bagus lembut-lembut. Nggak berubah juga nya kau, ku bilang. Tetap juga kau sontoloyo ya kan? Hah? Salat Jumat subuh di sini ku tengok nggak adanya, cuma 11 orangnya, imam sama khotib, imam sama muadzin 11. Kau pun nggak datang. 51 lembut khutbah sama kau, tak berubahnya kau. Satu aku keras, kau protes. Diamlah terus. Oh iya Pak, iya. Itu udah saya alami. Saya ini dakwah dari SMA kelas 1 saya sudah jadi khotib Jumat, sudah ceramah di mana-mana saya. Udah pengalaman lah, 36 negara udah keliling dakwah. 36 negara. Pakai duit itu, bukan pakai daun. Kalau kata orang Medan, sudah berserak-serak kencingku di mana-mana.
Ini dakwah, ini kepentingan, betul nggak? Agama ini harus dibela perintah Allah, betul? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei kamu orang beriman, jadilah kau pembela-pembela agama Allah. Itu perintah. Kunu ansarallah itu fi'il amar, kalimat perintah itu dari Allah, surah As-Saff. Nggak boleh kita mengelak dari situ. Gayanya terserah. Aku orang Medan beginilah gayaku, ya nggak? Senang kau. Kalau orang Jawa kan lain gayanya, pula lembut, ya kan, saudara-saudara. Terserah aja ya. Kok mau dipaksa-paksa? Beginilah adanya. Tapi yang penting kan sama-sama membela agama, betul? Orang Jawa dari dulu memang begitu, baik-baik, lembut-lembut. Supaya orang mau masuk Islam dibikinnya nyanyi-nyanyi. Ler iler, ikut orang nyanyi-nyanyi masuk Islam. Kalau orang Indonesia, orang Medan mana ada, orang Aceh nggak ada, masuk Islam kau. Ngucap kau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memang nggak pandai kita begitu-begitu, betul? Maka mana ada nyanyi-nyanyi di sini, ada nyanyi-nyanyi. Seluku, batok, elah, elu. Itu cara orang Jawa mengislamkan orang Jawa, betul? Kita mana ada. Hah, ada kita? Nggak ada kita begitu-begitu. Biarlah dengan cara-caranya. Nyatanya kan kita 90% Islam juga di sini, betul? Jawa begitu juga, biar dengan cara-caranya. Yang penting bela agama. Nah, sampai sinilah ceramah kita. Ntar lagi pemilihan wali kota, ya enggak? Kalian pilihlah orang yang didukung partai yang tidak benci sama agama. Itu titipan saya itu. Bapak jangan kampanye. Nggak ada aku kampanye. Siapa kampanye aku? Nggak ada aku kampanye. Ada kampanye aku? Aku cuma ngasih nasihat. Pilihlah yang didukung oleh partai yang suka agama. Kalau enggak, inilah nasib kita sekarang. Dibikin undang-undang omnibus law. Pasal 35A. Jika MUI tidak dapat mengeluarkan fatwa halal pada waktu yang ditentukan, 3 hari kah, 7 hari, maka pemerintah berhak mengeluarkan sertifikat halal tanpa fatwa halal dari MUI. Bisalah kodok dimakan besok nih. Lambat kali MUI mengeluarkan fatwanya. Mengeluarkan fatwa ini nggak bisa pakai waktu sembarangan begitu. Saya kasih contoh. Waktu saya masih di Komisi Fatwa, 5 tahun juga aku di Komisi Fatwa. Pertanyaan datang dari pabrik kosmetik. Kami membuat kosmetik, alat kecantikan wajah untuk kulit wanita dari plasenta. Halalkah dia? Rapatlah kami Komisi Fatwa di Rabu. Wah, itu aja rapat 2 jam. Saya bilang plasenta almasi, bahasa Arabnya almasi. Plasenta almasi. Jadi kalau bayi lahir kan ada plasentanya. Plasenta itu almasi. Di dalam kitab madhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan almasi juz'un min jasadil janin. Almasi, plasenta itu adalah bagian dari jasadnya janin, sang bayi. Jadi kalau dia lepas, harus dikubur itu plasenta. Nggak boleh kasih makan anjing, nggak boleh harus dikubur. Meskipun tidak disolatkan. Karena dia juz'un min jasadil janin. Ributlah situ soal berdebatlah, ada yang dari Muhammadiyah, dari NU, Wasliyah semua kan, buka kitab semua. Akhirnya sepakat. Plasenta almasi juz'un min jasadil janin adalah bagian dari jasad sang bayi. Nah, sekarang bagaimanakah, halalkah dia dipakai untuk kosmetik, sedangkan dia harus dihormati? Laqad karramna bani Adam, Quran bilang anak cucu Adam dikeramatkan, dimuliakan. Tidak boleh kan? Tapi bagaimana dengan binatang? Manalah bisa kita memutuskannya? Disekorlah sidang itu, dipanggillah dari IPB Bogor pakar hewan. Mereka dikasih waktu seminggu untuk membuat paper menjelaskan kepada kami apakah plasenta kambing, plasenta kerbau itu sama dengan manusia, bagian dari jasadnya.
Dipanggil dari Universitas Indonesia UI Fakultas Kedokteran untuk menjelaskan plasenta manusia itu bagaimana. Seminggu, udah 3 minggu ya. Udah 3 minggu kan? Baru kami kumpul lagi, dirangkumlah semua sehari lagi, 4 minggu. Barulah keluar al-masyi yang dari manusia hukumnya haram jadi kosmetik, tapi yang jadi binatang kalau binatangnya halal, kambing, kerbau boleh, babi tak boleh. Nah, kan gitu ya. Ular tak boleh sebagai macam. Ini butuh waktu sebulan. Kalau dibikin di omnibus law ini nanti 3 hari itu seminggu nggak bisa fatwa keluar. Keluarkan langsung keluar sertifikat halal dari pemerintah. Kenapa? Kok halal ini? MUI lambat betul. Macam mana nasib kita orang Islam coba? Saya kan 22 tahun jadi anggota MUI pusat. Bukan ujuk-ujuk loncat terus jadi wakil sekjen. Katanya Tengku Zulkarnain itu titipan cendana kepala tuh kau. Saya masuk MUI Pak Harto udah lengser kok, betul. Saya masuk MUI itu Pak Harto udah lengser tahun 98, 99 saya masuk MUI. Titipan kau. Ini kadang-kadang digaji mahal, nggak ada 1 rupiah pun kami nggak digaji. MUI nggak punya kantor sampai sekarang. MUI pusat tuh numpang, nggak punya kantor. Ini negara Indonesia, 230 juta rakyatnya Islam. Pancasila ketua namanya saja sila pertama. MUI nggak punya kantor sampai sekarang, udah 75 tahun merdeka. Malah persatuan renang cuma pakai cawat aja dapat kantor. Biar kalian tahu. Jangan kalian termakan fitnah-fitnah mereka itu. Keji mereka itu tahu. Kami nggak digaji kok di MUI. Nanya lagi tuh, kalau nggak digaji makan dari mana kau? Kau pikir makan nenekmu yang ngasih? Kami punya kerja, paham? Bukan penganggu, bukan kaleng-kaleng kami masuk MUI itu. Dipikirnya macam dia, jadi bujer. Iya, kadang-kadang ini terpaksa keras ngomongin supaya mereka ngerti. Dibeginikan aja belum ngerti. Dibilangnya sombong. Nggak dijelaskan dibilangnya awak pesong. Dijelaskan dibilangnya awak sombong. Memang IQ 200 sekolah. Payah. Dituduhnya MUI korupsi dana halal, dana sertifikat halal, korupsi. Kalau MUI korupsi dana halal, ketua umumnya sekarang jadi wakil presiden. Berarti kan Pak Jokowi mengangkat koruptor paling besar jadi wakilnya. Jadi jangan aku lah disalahkan. Kau korupsi dana sertifikat. Ya, ketua umumnya Pak Ma'ruf Amin kok aku kau tuduh. Memang IQ 200 tapi sekolah menjadi susah. Kalau kami mau jadi penjilat, udah duluan kami lah kaya daripada orang itu, betul? 10 tahun aku jadi wakil sekjen MUI. Kau pikir nggak pandai aku menjilat? Cuman jijik aku ya. Ini gaya orang Medan ceramah. Ya kan? Begini cara orang Medan ceramah ya enggak? Buka kulit tanpa isi. Nggak pandai kita berminyak-minyak air ya kan? Kalau saya mau kaya udah kaya raya lah. Kalau saya mau makan uang ceramah aja, mana naik Avanza aku Alphard lah ya enggak? Nggak mau, istriku pun nggak mau makan uang ceramah, nggak mau. Udah janji kami sebelum kawin, itu syarat perkawinan kami. Saya dosen USU, Fakultas Sastra, bahasa Inggris. Makanya aku bahasa Inggris nggak perlu pakai teks. It is time to. Istriku insinyur teknik kimia, USU. Skripsinya aja segini tebalnya, aku yang ngetik makanya aku tahu. Oh, segini tebalnya, 900 halaman skripsinya. Setebal omnibus law itu. Aku nengok undang-undang omnibus law. Teringat aku skripsi, aku yang ngetik, istri. Kalau diupahkan orang nggak mau, mahal. Kadang kan kalau kimia itu kan CO2 CO2 H2O ClR kan kecil besar kecil pangkat 2 gitu. Malas orang digini-gini kan mesti tek 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 tok
tek tak. Ah, mana mau orang. Kalau bahasa Inggris cepat aja tek 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 10 jari pun. Tek 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 tek. Kalau X pangkat 2 kali Y kurang 2 alfa tambah beta, apa nggak mampus ngetiknya itu. Aku bilang sama istriku, dah aku yang ngetik. Aku yang ngetik, yang penting kau cepat tamat. Begitu. Janji itu, boleh kita kawin bang. Kami nggak pacaran kami. Ibuku yang menjodohkan. Adik saya kawan kuliahnya. Bang, abang belum kawin, udah umur 27. Iya ya, aku bilang. Oh, nggak pernah pacaran saya. Kalau saya pacaran, adik saya dipacari orang. Adik saya 4 perempuan, 2 kakak saya, 6 perempuan. Kalau saya pacaran, pastilah kakak saya dipacari orang. Makanya aku nggak pernah pacaran. Malam minggu di rumah aja aku. Siapa yang berani? Datang orang ke rumah aku, kawan yang ngomong. Ya, ya, ya. Kakaknya mana? Kakak ke dalam lah pula kau datang sini. Kalau kau mau ambil kakakku, kawin dia gak? Lamar, jangan kau bawa. Bukan pisang es lilin mak, kelapa muda, belum dikawin, mama dibawa-bawa. 27 tahun. Syaratnya apa kata istri saya? Jangan kasih makan aku uang ceramah. Oh siap, kan saya kerja. Maka saya sampai sekarang masih kerja. Meskipun pegawai negeri saya sudah pensiun, tapi saya masih kerja. Cari nafkah untuk istriku. Belum pensiun kalau dari swasta. Jadi orang itu kadang-kadang tidak berdaya di zaman demokrasi ini karena dia di-setir oleh partai yang menjadikan dia. Paham? Kau kan aku yang jadikan. Nah, sekarang proyek sama aku. Ini mau bikin, ini kau tanda tangan, ini bikin begitu ini. Makanya dibilang sama Mahfud MD, 92% pilkada dibiayai cukong. Itu yang bilang Menko Polkam loh. Bukan Tengku Zulkarnain yang bilang, kalau salah datangilah Mahfud MD. 92% pilkada dibiayai cukong. Datang Ahok, Presiden Jokowi tidak bisa jadi presiden kalau nggak ada uang dari pengembang perumahan yang ada di Jakarta. Itu yang ngomong mereka, ada jejak digitalnya bisa dilihat di Google sampai sekarang, belum hilang. Maka saya berpendapat, partai itu sangat menentukan siapa yang akan kita pilih untuk memimpin kita. Paham? Terakhir saya pesan, pantun Melayu. Kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak, buat apa orang lain? Paham? Tapi Medan pisang awak dua-duanya. Nasution lagi dua-duanya. Maka kata nenek moyang kita, kalau dua-duanya pisang awak, pilihlah pisang yang masak di pohon. Jangan pilih yang di karbet. Karena walaupun kulitnya sama-sama kuning, tapi kalau yang di karbet dibuka, isinya kepet. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.